Oke, selamat datang teman-teman praktikan 2018 di video pengenalan Arduino untuk praktikum modul 2 Elektronika Industri. Sebelumnya perkenalkan saya Christopher Nara dan teman saya Firza Chandra sebagai PJ modul untuk praktikum kali ini. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke topik bahasan yang pertama yaitu Arduino. Apa itu Arduino? Intinya Arduino merupakan platform elektronik open source gratis yang teman-teman dapat unduh dan install di laptop atau desktop teman-teman. Bisa diunduh di www.arduino.cc. Intinya, Arduino ini merupakan suatu perangkat lunak untuk membuat program berbasiskan microcontroller yang dikembangkan oleh Arduino sendiri. Umumnya yang banyak dikenal itu Arduino ada 3 tipe, Arduino Uno, Arduino Nano, dan Arduino Mega. Perbedaannya ada di spesifikasinya dan jumlah pin analognya. Karena yang kita pakai adalah Arduino Uno, maka mari kita masuk ke penjelasan Arduino Uno. Nah, ini ada Arduino Uno. Dapat dilihat gambar fisiknya ya, ilustrasi fisiknya. Jadi Arduino Uno ini memiliki 14 pin input-output digital dan 6 pin input sinyal analog. Kalau untuk Arduino Nano, yang tidak kita pakai itu ada 8 pin sinyal analog. Sedangkan untuk Arduino Mega ada 16 pin input sinyal analog. Nah, untuk Arduino Uno sendiri memiliki sambungan micro USB yang dapat dihubungkan dengan komputer, desktop atau laptop teman-teman, sehingga dia dapat menyala dengan daya listrik DC 5 volt. Nah, Arduino Uno ini dapat dilihat ya, komponennya ada apa saja. Ini juga dapat dicek di modul teman-teman. Lalu, ya seperti inilah tampilan awal apabila teman-teman menyalakan aplikasi Arduino Uno. Nah, sebenarnya ini aplikasi Arduino ini bisa digunakan untuk tidak hanya Arduino Uno saja ya. Nah, harus ada beberapa bagian penting yang teman-teman mungkin harus tahu. Seperti bagian ini. Jadi intinya Arduino ini aplikasinya tidak akan mau menjalankan program yang teman-teman buat apabila belum di-save atau disimpan. Jadi pastikan teman-teman sudah menyimpannya. Kemudian ada bagian tools. Nah, bagian tools ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu bagian board. Pastikan boardnya adalah board yang teman-teman pakai, karena dalam praktikum ini digunakan Arduino Uno, berarti pastikan boardnya Arduino Uno. Ada banyak pilihan board, jangan sampai tertukar. Kemudian ada port. Port ini, opsi port ini akan menyala dan akan muncul opsi lainnya. Port mana saja, bisa COM3, COM4, COM5, COM6. Itu akan muncul ketika teman-teman sudah menghubungkan microcontroller teman-teman dengan desktop atau laptop teman-teman. Kemudian, ada juga bagian serial monitor dan serial plotter. Nah, pada bagian serial monitor ini biasanya untuk menampilkan transmisi data dari microcontroller ke laptop atau desktop. Dari serial monitor juga kita bisa melihat kecepatan transmisi data yang tersedia untuk setiap Arduino atau untuk setiap microcontrollernya. Sedangkan untuk serial plotter, ini teman-teman bisa mengecek sendiri untuk membentuk plot dari data-data yang tertransmisi. Kemudian untuk bagian sketch, hal-hal yang harus teman-teman perhatikan hanya ada di bagian verify dan upload. Pastikan teman-teman melakukan verify untuk setiap program yang telah teman-teman buat. Memastikan bahwa programnya itu sudah benar, sehingga bisa dijalankan. Untuk upload sendiri merupakan opsi yang bisa dipilih dan harus dipilih ketika teman-teman ingin menghubungkan program yang teman-teman telah buat ke Arduino teman-teman. Pastikan upload ini dieksekusi setelah teman-teman memilih board dan port yang benar. Oke, kita masuk ke sintaks yang digunakan di aplikasi Arduino. Jadi sintaks yang digunakan di aplikasi Arduino ini berbasiskan bahasa C++. Jadi teman-teman praktikan yang sudah mempelajari di pengenalan komputasi atau di PTIB, diharapkan seharusnya sudah memahami sedikit dasar-dasarnya. Dapat dilihat ya, ini sintaks-sintaks yang digunakan. Untuk setiap sintaksnya dijelaskan di sini, juga bisa dapat dilihat di modulnya. Misalkan seperti prosedur setup, ini digunakan satu kali saja untuk inisialisasi variabelnya di depan. Lalu ada prosedur loop yang digunakan berkali-kali untuk membuat program yang akan teman-teman jalankan.
Lalu ada konstanta. Konstantanya ini digunakan bersamaan biasanya dengan fungsi pin mode. Ya. Lalu juga ada fungsi digital atau analog, read dan write. Intinya untuk membaca nilai dan mengeluarkan nilainya. Nah, lalu juga ada delay. Delay ini ya intinya sudah dijelaskan ya, untuk menunda jalannya program. Jadi ketika teman-teman misalkan ingin menyalakan atau mematikan lampu LED berkali-kali dengan selang waktu 1 detik, bisa mungkin tulis delay 1000 misalkan. Delay 1000 milisecond atau delay 1 detik gitu kan. Nah, ini contoh penggunaannya. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi serial. Di mana fungsi serial ini terdiri atas 3 fungsi, yakni serial begin, print, dan printlen. Untuk fungsi serial begin ini untuk menentukan kecepatan transmisi data yang dibawa dari Arduino ke laptop atau desktop teman-teman. Biasanya ini ditaruh pada prosedur setup, dan contoh penggunaannya, misalkan teman-teman sedang menggunakan detektor temperatur pada Arduino teman-teman. Nah, data temperatur yang ada di Arduino, seberapa cepat akan dikirimkan ke laptop atau desktopnya itu ditentukan dengan fungsi serial ini. Berikutnya untuk fungsi serial print dan printlen, ini sebenarnya sama saja, namun untuk fungsi serial printlen, dia membawa suatu carriage value dan line fit tambahan. Nah, biasanya fungsi serial printlen ini digunakan untuk membawa nilai dari suatu variabel tertentu. Nah, ini contohnya untuk penggunaan fungsi serial. Nah, itu ada tombol untuk membuka serial monitor. Di sini kita bisa mengecek Arduino itu memiliki kapasitas kecepatan berapa. Biasanya kecepatannya bervariasi dan tidak hanya satu nilai saja. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke eksperimen 1. Jadi intinya eksperimen 1 ini bagaimana suatu Arduino dapat membuat suatu LED menyala ketika tombolnya ditekan dan mati ketika tombolnya dilepas. Ilustrasinya seperti ini. Nah, kita lihat codingannya seperti apa, sintaksnya seperti apa. Oke, berikut merupakan sintaks dari eksperimen pertama. Terdapat 2 konstanta dan 1 variabel. Ketiganya bertipe integer. Nah, untuk konstanta ini ada konstanta untuk button dan konstanta untuk LED. Di sini ditulis pin sama dengan 2 dan pin sama dengan 13. Ini menunjukkan angka di mana komponen dipasang di Arduino-nya atau di microcontroller-nya. Penulisan ini jika tidak ada huruf A-nya, artinya pin yang dipakai pin digital, dan ketika ditulis huruf A-nya di depannya, maka pin yang dipakai adalah pin analog. Nah, seperti ini. Dapat dilihat untuk tombol berada di pin nomor 2, untuk lampu berada di pin nomor 13. Untuk penempatannya dan penulisannya ini sebenarnya bebas, namun harus disesuaikan antara si Arduino atau microcontroller-nya dengan sintaks yang teman-teman buat. Jadi seandainya teman-teman memasangkan lampu dengan pin nomor 10, nanti di sintaksnya juga teman-teman harus membuat si lampu ini terhubung dengan pin digital nomor 10, gitu. Oke, kita kembali ke sintaksnya. Di sintaks ini dapat dilihat ada variabel button state atau status dari tombolnya ditekan atau tidak. Karena nilai awalnya 0, berarti artinya kondisi awal tidak ditekan. Dia bisa berubah menjadi 1 dan akan berdampak kepada lampu LED apakah dia menyala atau tidak ketika ada fungsi digital read. Lalu kita masuk ke fungsi void setup. Di fungsi void setup ada 2 inisialisasi. Pertama-tama inisialisasi untuk mengatakan bahwa lampu LED ini adalah outputnya dan si tombol merupakan input. Nah, ini penulisannya. Teman-teman bisa menuliskan nomor pinnya ataupun nomor pinnya ataupun nama pinnya. Ini dibebaskan. Oke, kita lalu masuk ke fungsi void loop. Di sini ada pembacaan status dari nilai push button, di mana variabel button state ini nilainya akan berubah-ubah dari 0 sampai 1. High atau low itu bergantung dari button pinnya, apakah dia ditekan atau tidak, menggunakan fungsi digital read. Implikasinya kemana? Implikasinya ini ke nyala lampu tentu saja ya, berdasarkan sintaks if dan else-nya.
Dia akan menyala, digital override, pin nomor 13 ini lampu, high. Lampu akan menyala ketika nilai variabelnya 1 atau high, ketika ditekan ya tombolnya. Dan sebaliknya, lampu akan mati berdasarkan sintaks digital override, pin nomor 13 alias lampu, low. Apabila button state atau nilai variabelnya 0 atau low. Ya, dapat dipahami ya, cukup sederhana. Nah, sebelumnya, jika teman-teman ada pertanyaan, bisa bertanya langsung via LMS di forum. Nanti saya atau teman saya Firza Chandra yang akan menjawab. Atau teman-teman juga bisa langsung bertanya lewat asistennya masing-masing. Terima kasih. Jadi, video pengenalan Arduino sudah selesai. Silakan tonton video pengenalan penggunaan Tinkercad untuk pelaksanaan praktikum ke depannya. Terima kasih.